Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel kisah ceritamu yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian merasakan kehilangan yang begitu mendalam, hingga seakan dunia runtuh di hadapanmu? Seperti yang dialami Arya, seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Tapi tak hanya itu, ia juga kehilangan arah hidupnya, terjebak dalam harta yang tidak memberi kebahagiaan. Dan di saat ia mencoba bangkit, sebuah keputusan besar yang diambilnya justru membawa penderitaan yang lebih dalam. Penolakan yang tidak pernah ia bayangkan, datang dari orang yang ia cintai. Apa yang akan terjadi ketika segala yang ia perjuangkan ternyata berhadapan dengan kenyataan yang tak terduga? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Tunggu dan simak baik-baik, karena cerita ini akan membawa kita pada perjalanan yang penuh harapan, penolakan, dan akhirnya cinta sejati yang diuji oleh takdir. Arya duduk termenung di balkon rumah mewah miliknya. Pemandangan luas kebun kelapa sawit yang hijau terhampar di depan matanya. Namun hatinya terasa kosong. Baru beberapa bulan yang lalu, ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan yang tragis. Meski warisan yang mereka tinggalkan melimpah ruah, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Kebun-kebun yang luas, villa yang megah, dan segala kemewahan yang ada tak mampu menghilangkan perasaan sunyi yang terus menggerogoti hatinya. Arya merasa hampa. Ia memandangi dunia sekitarnya yang penuh kemewahan, tapi tetap merasa tidak bahagia. Ia menyadari bahwa selama ini, banyak orang yang mendekatinya hanya karena statusnya sebagai orang kaya. Semua hubungan yang ia miliki terasa palsu, penuh kepentingan, dan tak ada yang benar-benar tulus. Tidak ada satupun yang membuatnya merasa dicintai karena siapa dirinya, bukan karena hartanya. Sudah cukup lama Arya merasa terperangkap dalam kehidupan yang tak memberikan arti. Ia mulai merenung. Kemana lagi ia akan pergi jika segala yang dimilikinya tidak membuatnya merasa hidup? Bagaimana mungkin ia menemukan cinta sejati, jika setiap orang yang mendekat hanya tertarik pada harta yang dimilikinya? Pada malam yang sepi, saat ia termenung di ruang kerjanya, Arya membuat keputusan besar yang mengubah jalan hidupnya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kekayaan. Ia ingin mencari kebahagiaan sejati, jauh dari dunia yang selama ini hanya membuatnya merasa semakin terasing. Dengan hati yang penuh kebulatan tekad, Arya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewahnya dan memulai hidup baru. Ia menulis surat kepada pengacaranya, meminta untuk menjual sebagian besar asetnya, termasuk kebun kelapa sawit, kebun karet, dan rumah mewahnya di kota. Arya tahu bahwa hidup sederhana akan memberikan makna yang lebih besar baginya. Ia ingin menemukan cinta yang sejati, bukan karena harta atau status sosial. Keputusan Arya untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup di kota bukanlah hal yang mudah. Segala sesuatu yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, kini harus ia tinggalkan begitu saja. Ia menjual hampir semua asetnya, menyisakan sedikit uang untuk memulai kehidupan baru. Setelah penjualan aset, Arya memilih untuk pindah ke sebuah desa kecil bernama Sidodadi. Di sana, ia membeli sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggir desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Arya mulai menjalani hidup baru sebagai seorang buruh tani, bekerja di kebun-kebun kecil milik warga setempat. Tidak ada lagi kemewahan yang mengelilinginya. Semua yang ada hanyalah tanah, tanaman, dan tenaga fisik yang ia kerahkan setiap hari. Hari pertama di Sidodadi terasa aneh bagi Arya. Kehidupan yang sangat berbeda dengan yang selama ini ia jalani di kota membuatnya merasa kesulitan. Namun, ada semangat baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Arya merasakan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bekerja keras setiap hari, terlibat langsung dengan kehidupan masyarakat desa, dan berusaha menjalani hari-hari dengan sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, Arya merasa ada sesuatu yang hilang. Ia ingin menemukan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, bukan karena kekayaan atau status sosial.
Ia menginginkan cinta sejati yang lahir dari ketulusan hati, bukan karena keuntungan materi. Hidup sederhana memang tidak mudah, tetapi disinilah ia merasa lebih hidup. Setiap pagi, Arya bangun dengan semangat untuk bekerja di kebun, merawat tanaman, dan berteman dengan penduduk desa. Walaupun kehidupan di desa sangat berbeda dengan kemewahan yang ia tinggalkan, Arya mulai merasa bahwa ia sedang menuju jalan yang benar. Di suatu sore yang cerah, Arya berjalan ke toko jamu milik Ibu Mila, Bu Hajah Aminah. Saat itu, Mila sedang menyusun beberapa botol jamu di rak toko. Arya yang biasanya lebih suka berdiam diri, merasa tertarik untuk berbicara dengannya. Mila adalah gadis desa yang sederhana, dengan senyum yang hangat dan tatapan mata yang ramah. Meski tidak mengenalnya, Arya merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Mila. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan sehari-hari di desa. Mila menceritakan kisahnya yang tumbuh dalam keluarga yang sederhana, tetapi penuh dengan kasih sayang. Ia bekerja di toko jamu milik ibunya dan merasa bahagia dengan kehidupannya yang sederhana. Mila tidak pernah menganggap remeh pekerjaannya, karena baginya, bekerja dengan tulus adalah kebahagiaan tersendiri. Arya merasa nyaman berbicara dengan Mila. Tak seperti perempuan-perempuan di kota yang lebih tertarik pada kemewahan, Mila berbicara tanpa beban dan dengan ketulusan hati. Arya merasa terhubung dengan Mila, tetapi ia menyadari bahwa untuk mendapatkan cinta sejati, ia harus membuktikan dirinya bukan karena harta yang ia miliki. Mila tidak pernah menanyakan pekerjaan Arya atau status sosialnya. Ia hanya melihat Arya sebagai seorang pria biasa yang datang ke desa ini untuk bekerja. Mila hanya tertarik pada Arya sebagai seseorang yang ramah dan baik hati. Ini yang membuat Arya semakin yakin bahwa ia ingin bersama Mila, tetapi ia takut membuka identitas aslinya. Bagaimana jika Mila hanya mencintainya karena kekayaannya? Arya tahu bahwa untuk mendapatkan cinta yang tulus, ia harus berani membuka hati dan jujur tentang dirinya. Namun, ia merasa ragu. Apakah ia bisa mencintai Mila tanpa mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya? Ia takut Mila akan berpaling jika tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa kebohongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Arya melanjutkan hidupnya di desa dengan penuh harapan. Setiap hari ia bekerja dengan sepenuh hati, tetapi hatinya selalu terisi dengan satu pertanyaan. Apakah ia akan mendapatkan cinta sejati yang ia cari? Sementara itu, hubungan Arya dan Mila semakin dekat. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, berbagi cerita dan impian, tetapi Arya belum siap untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia takut jika identitasnya terbongkar, Mila akan melihatnya bukan sebagai Arya yang sederhana, tetapi sebagai seorang pria kaya yang memiliki segalanya. Namun, seiring waktu, Arya mulai merasakan ketegangan di hatinya. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan cinta yang sejati, ia harus jujur kepada Mila. Tetapi keberanian itu belum datang. Sampai suatu hari, ia merasa saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan dan identitasnya kepada Mila. Namun, apakah Mila akan menerima dirinya yang sebenarnya? Ataukah semua yang telah ia bangun akan runtuh begitu saja? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pagi itu, matahari mulai terbit di desa Sidodadi, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti tanah yang luas. Arya mengangkat cangkulnya, mengayunkannya ke tanah yang belum lama dibajak. Tanah itu terasa keras, penuh debu dan akar pohon. Namun bagi Arya, inilah hidup yang ia pilih. Ia menatap kebun yang tengah ia kerjakan, sebuah kebun sederhana milik seorang petani tua yang tinggal di dekat rumahnya. Ini adalah hari pertama bagi Arya untuk benar-benar merasakan kehidupan desa. Setiap pagi, ia berangkat ke kebun, membantunya menanam dan merawat berbagai tanaman. Tidak ada lagi kehidupan mewah di sekelilingnya. Tidak ada lagi mobil mewah atau rumah besar yang berdiri kokoh. Kini yang ada hanya tanah, peluh, dan kerja keras. Semua itu terasa berat di tubuhnya yang terbiasa hidup dalam kenyamanan. Namun ada suatu kepuasan yang berbeda, sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika siang hari datang dan ia kembali ke rumah kecilnya, Arya duduk sejenak di beranda.
Pemandangan sawah dan hutan hijau di kejauhan terasa begitu damai. Kehidupan yang jauh dari kemewahan kota ini memberi rasa tenang yang tidak bisa ia dapatkan di dunia yang dulu ia tinggali. Namun, ada sisi lain dari hidup baru ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Beberapa warga desa mulai memperhatikannya. Mereka melihat cara berjalannya, cara berbicaranya, dan penampilannya yang berbeda dari mereka. Ada perasaan ragu yang muncul di hati Arya. Ia merasa seperti seorang asing di tempat ini. Sebagian besar penduduk desa mengenalnya sebagai pria yang tinggal di rumah besar dan terlihat berbeda. Meskipun ia bekerja keras, Arya tetap merasa pandangan orang-orang terhadapnya tidak bisa diubah begitu saja. Pernah suatu hari, seorang tetua desa, Pak Suryo, mendekatinya sambil mengingatkan bahwa hidup di desa haruslah sederhana. "Kau harus terbiasa dengan kehidupan kami, Nak," kata Pak Suryo dengan bijak. "Kami di sini bukan hanya bertani, tapi juga menjaga kebersamaan. Kalau kau ingin diterima, jangan menunjukkan dirimu yang berbeda." Arya hanya mengangguk, mencoba menerima kata-kata itu dengan lapang dada. Namun, hatinya tetap merasa ada ketegangan. Ia ingin diterima sepenuhnya oleh warga desa, tetapi ia tahu bahwa status sosialnya yang tinggi di masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Kehidupan sederhana yang ia pilih ini seakan membawa perasaan terasing dalam dirinya. Setiap hari, ia merasa kesulitan untuk benar-benar melepaskan bayang-bayang kehidupan lamanya yang mewah. Di tengah kehidupan baru yang penuh tantangan ini, Arya merasa ada satu hal yang lebih penting dari segalanya, cinta sejati. Ia ingin menemukan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, bukan karena harta yang ia miliki, tetapi karena hati yang tulus. Dan kemudian, ada Mila. Mila adalah gadis desa yang bekerja di toko jamu milik ibunya, Bu Hajah Aminah. Ia adalah sosok yang sederhana, penuh kebaikan, dan memiliki senyum yang tulus. Ketika Arya pertama kali bertemu dengannya, hatinya merasa ada sesuatu yang berbeda. Mila tidak pernah memperhatikan pakaian atau penampilan Arya, apalagi bertanya tentang status sosialnya. Ia hanya melihat Arya sebagai seorang pria yang baik, yang datang ke desa ini untuk bekerja keras dan hidup dengan sederhana. Pada suatu sore, setelah selesai bekerja di kebun, Arya memutuskan untuk mampir ke toko jamu milik Mila. Ia sering melihat Mila di sana, menyusun botol-botol jamu, melayani pembeli dengan penuh senyuman. Tak ada yang istimewa di mata orang lain tentang pekerjaan Mila, tetapi bagi Arya, ada ketulusan dalam cara Mila melayani orang-orang di desanya. "Mila," panggil Arya pelan saat memasuki toko. "Boleh aku coba beberapa jamu yang kau jual?" Mila menoleh dan tersenyum. "Tentu, Arya. Ada jamu khusus yang bisa membantu tubuhmu tetap segar setelah bekerja seharian. Ini resep keluarga kami," kata Mila sambil menunjukkan berbagai pilihan jamu yang tersusun rapi di meja. Arya merasa semakin nyaman berbicara dengan Mila. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan di desa, tentang kesederhanaan yang dimiliki oleh Mila, dan tentang cara hidup yang berbeda dengan dunia yang biasa ia jalani di kota. Tidak ada pertanyaan tentang pekerjaan atau status sosial. Yang ada hanya percakapan yang ringan dan menyenangkan, seolah-olah mereka sudah lama saling mengenal. Namun, meskipun percakapan mereka berjalan lancar, Arya merasa ada ketegangan dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah Mila akan menerima dirinya jika tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Hanya sedikit orang di desa yang tahu bahwa Arya sebenarnya bukanlah seorang buruh tani biasa, melainkan seorang pemilik kebun yang kaya raya. Arya ingin Mila mencintainya karena dirinya, bukan karena status sosial yang ia miliki. Ia ingin hubungan mereka dibangun di atas dasar ketulusan hati, bukan karena apa yang ia miliki di luar diri. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin dalam. Arya mulai merasakan bahwa ia mungkin telah jatuh cinta pada Mila, tetapi ia juga tahu bahwa untuk mendapatkan cinta sejati, ia harus jujur. Arya berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Hari itu, ia merasa lebih dekat dengan Mila daripada sebelumnya, namun ada rasa takut yang menghantuinya. Bagaimana jika Mila menolaknya setelah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya? Ia merasa bahwa ia berada di persimpangan jalan.
Untuk mendapatkan cinta sejati, ia harus terbuka, tetapi itu berarti ia harus melepaskan dirinya yang dulu dan menerima segala konsekuensi yang mungkin datang. Namun satu hal yang pasti, Arya tahu bahwa ia tidak ingin hidup dalam kebohongan lagi. Ia ingin menjalani hidup yang lebih jujur, meskipun itu berarti ia harus menghadapi rasa takut dan keraguan. Hari itu, ia mengambil keputusan besar. Ia harus mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Mila. Tetapi apakah Mila akan menerimanya? Atau justru menolaknya begitu saja? Mila duduk di beranda rumahnya, menikmati secangkir teh hangat. Udara sore yang sejuk membelai wajahnya, dan matahari mulai meredup di balik perbukitan hijau yang mengelilingi desa Sidodadi. Toko jamu ibunya baru saja tutup, dan sekarang waktunya untuk beristirahat. Pikirannya melayang jauh, mengingat masa-masa kecilnya yang penuh kenangan manis. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ibunya, Bu Hajah Aminah, adalah seorang wanita yang kuat, tegas, dan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Mila diajarkan untuk hidup dengan rendah hati dan selalu menghargai setiap tetes keringat yang dihasilkan dari pekerjaan. Meskipun mereka tidak kaya, Mila merasakan kebahagiaan yang luar biasa di tengah kesederhanaan itu. Ia belajar untuk menghargai kehidupan dengan segala keterbatasannya. Namun, kehidupan di desa tidak selalu mudah. Terkadang ada kecanggungan di antara warga desa tentang status sosial, terutama ketika datang kepada orang-orang luar yang datang dengan cara hidup berbeda. Bu Hajah Aminah, sebagai seorang wanita yang dihormati di desa, selalu mengingatkan Mila untuk berhati-hati dalam memilih pasangan. Jangan pernah tergoda oleh pria yang hanya melihat status sosialmu. Mila, cinta yang sejati tidak akan datang dari kekayaan atau ketenaran. Pesan ibunya selalu terngiang di telinganya. Mila sangat menghargai nasihat ibunya. Ia tidak pernah melihat pentingnya status sosial dalam menjalin hubungan. Baginya, yang terpenting adalah hati. Namun, semakin lama ia mengenal Arya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Arya bukan hanya seorang pria yang sederhana dan ramah, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Mila merasa nyaman. Ia merasa seperti ada ikatan batin yang tumbuh antara mereka, meskipun belum ada kata-kata cinta yang terucap. Suatu sore, setelah beberapa kali bertemu dengan Arya, Mila mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Setiap kali melihat Arya, hatinya berdebar-debar, meskipun ia berusaha menahan perasaan itu. Namun, ia tahu ada yang aneh dengan perasaan ini. Arya bukanlah pria biasa. Sejak awal, ia merasa ada yang tersembunyi dalam diri Arya, tapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Apakah mungkin Arya menyembunyikan sesuatu dari dirinya? Entahlah, Mila tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, ia merasa nyaman berada di dekat Arya. Hubungan Arya dan Mila semakin dekat seiring berjalannya waktu. Mereka sering berbicara tentang kehidupan, tentang cita-cita, dan tentang dunia yang mereka jalani. Mila merasa Arya adalah pria yang baik hati, penuh dengan rasa hormat, dan tidak pernah memandang rendah siapapun. Mereka mulai berbagi cerita tentang hidup mereka, dan Mila merasa semakin terikat dengan Arya. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya. Mila mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Arya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ia takut jika perasaan itu hanya akan membuat segalanya menjadi rumit. Arya adalah seorang pria yang tampaknya sangat berbeda dengan pria-pria lain di desa ini. Setiap kali ia bertemu dengan Arya, ia merasa ada yang mengalir dalam hatinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun sangat nyata. Pada suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di tepi sawah, Arya berbicara tentang masa depan. Ia menceritakan tentang keinginannya untuk menemukan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa melihat status sosial atau kekayaan yang dimilikinya. Mila mendengarkan dengan seksama, namun hatinya bergetar mendengar kata-kata Arya. Ia merasa seolah-olah mereka berbicara tentang hal yang sama. Arya, Aku merasa sangat dekat denganmu, ujar Mila dengan suara pelan. Kau berbeda dari orang-orang yang pernah aku kenal. Kau tidak peduli dengan apa yang dimiliki orang lain. Kau hanya melihat orang dari hati mereka.
Arya terdiam sejenak, menatap Mila dengan mata yang penuh makna. Ia tidak bisa menjawab kata-kata itu dengan cepat, karena hatinya juga sedang bergelora. Tetapi Arya tahu, ada sesuatu yang harus ia ungkapkan pada Mila. Sesuatu yang sudah lama ia pendam, yang kini mulai mengganggu hatinya. Namun, ia masih belum siap untuk membuka diri sepenuhnya. Ada ketakutan yang menghantuinya. Takut jika Mila tidak bisa menerima dirinya setelah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Arya tahu bahwa jika ia benar-benar ingin membangun hubungan yang tulus dengan Mila, ia harus mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi bagaimana caranya? Apakah Mila akan menerima kenyataannya? Mila menatap Arya, mencari jawaban dalam tatapan mata pria itu. Aku ingin sekali tahu lebih banyak tentangmu, Arya. Tentang dirimu yang sebenarnya. Arya merasa tubuhnya kaku. Ia ingin sekali berbicara, membuka hatinya, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya bisa menatap Mila dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa jika ia ingin melangkah lebih jauh dengan Mila, ia harus mengungkapkan siapa dirinya. Namun, ia merasa tak siap menghadapi kenyataan itu. Saat mereka berdua berdiri di tepi sawah, angin semilir berhembus, dan kesunyian mulai menyelimuti mereka. Perasaan yang sama-sama tumbuh di antara mereka tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, sebelum Arya bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya, suara dari kejauhan memecah kesunyian itu. Keheningan sore itu pecah dengan suara langkah kaki yang datang dari arah jalan setapak. Arya dan Mila menoleh bersamaan, dan tampaklah Bu Hajah Aminah, ibu Mila, berjalan dengan tatapan serius menuju mereka. Seperti biasa, Bu Hajah Aminah tampil dengan pakaian sederhana namun penuh wibawa, dan wajahnya yang tegas mencerminkan ketegasan yang tak bisa dibantah. Mila segera berdiri, mencoba untuk tersenyum, namun ada kecanggungan di udara yang langsung terasa. Bu Hajah Aminah berhenti beberapa langkah di depan mereka, memandang Arya dengan pandangan yang penuh pertanyaan. Ada semacam kekhawatiran yang tersirat di mata wanita itu, meski ia berusaha menahan perasaan tersebut. Arya, kata Bu Hajah Aminah dengan suara yang tegas namun lembut, apa yang sedang kalian bicarakan di sini? Arya merasa sedikit terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa Bu Hajah Aminah adalah wanita yang sangat menjaga anaknya, dan perasaan curiga terhadapnya mungkin sudah mulai tumbuh. Kami hanya berbicara tentang kehidupan, Bu Hajah, jawab Arya dengan hati-hati, berusaha tidak membuat suasana semakin tegang. Tentang bagaimana hidup di desa ini. Namun, Bu Hajah Aminah tidak terlihat puas dengan jawaban itu. Matanya tajam memandang Arya, seolah-olah ingin mengetahui lebih banyak dari sekadar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mila merasa sedikit cemas. Ia tahu ibunya sangat protektif terhadapnya, dan hubungan mereka yang dekat membuatnya sulit untuk berpura-pura tidak ada yang aneh. Ibu, aku hanya ingin berbicara dengan Arya. Kami sudah saling mengenal lebih lama. Bu Hajah Aminah tidak segera menjawab. Ia memandang Mila dengan pandangan yang penuh perhatian, kemudian beralih ke Arya lagi. Ada kerutan di dahinya, tanda bahwa pikirannya sedang berputar. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, ia berbicara lagi. Jangan lupa, Mila, katanya dengan suara yang lebih berat. Hidup di desa ini tidaklah seperti kehidupan di kota. Kita harus berhati-hati dalam memilih siapa yang kita dekatkan. Mila mencoba tersenyum, meski ia merasa sedikit tertekan. Ia tahu ibunya tidak pernah percaya pada pria yang hanya datang ke desa tanpa alasan yang jelas. Ibu, aku tahu apa yang kau maksud, jawabnya perlahan. Tapi Arya baik. Aku merasa nyaman bersamanya. Namun, meskipun Mila mencoba meyakinkan ibunya, Bu Hajah Aminah tetap terlihat tidak puas. Ia tidak begitu mudah menerima begitu saja kehadiran Arya di desa ini, dan ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, meskipun Mila berusaha mengalihkan perhatiannya. Arya, kata Bu Hajah Aminah, tetap dengan nada yang lebih hati-hati. Apakah kau bekerja di desa ini sebagai buruh tani? Atau ada hal lain yang kau sembunyikan dariku? Arya merasa jantungnya berdebar. Ia sudah tahu bahwa saat seperti ini pasti akan datang,
dan ia merasa tidak siap. Ia menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang, meski dalam dirinya ada perasaan cemas yang mulai menyelimuti. "Bu Hajah," jawab Arya, berusaha menjaga ketenangannya. "Saya hanya bekerja di kebun ini untuk memenuhi hidup saya. Tidak ada yang saya sembunyikan." Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Arya yang membuat Bu Hajah Aminah semakin curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan pria ini. Mengapa dia datang dari kota, lalu tinggal di desa dengan kehidupan yang begitu sederhana? Ada sesuatu yang tidak cocok, dan Bu Hajah Aminah tidak mudah untuk membiarkan hal itu berlalu begitu saja. "Jika itu benar," ujar Bu Hajah Aminah, matanya masih tajam menatap Arya. "Kau harus tahu, tidak semua orang di desa ini akan mudah menerima orang seperti kau." Mila melihat ketegangan itu meningkat, dan ia merasa khawatir. Ia tahu bahwa ibunya sangat hati-hati dan selalu melindungi dirinya, tetapi ia juga merasa bahwa Bu Hajah Aminah terlalu cepat menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan luar. Mila mencoba untuk mencari cara agar ibunya tidak merasa lebih curiga. "Arya hanya ingin bekerja di sini, Bu," kata Mila dengan suara lembut, "dan aku merasa dia adalah orang yang baik." Namun, Bu Hajah Aminah tidak langsung melunak. Ia menatap Arya sekali lagi, dan meskipun ia tidak mengungkapkan kata-kata lebih lanjut, raut wajahnya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya mempercayai Arya. Suasana yang tadinya nyaman berubah menjadi canggung. Arya merasa seperti ada tembok yang tiba-tiba terbentuk di antara dirinya dan Mila, dan ia tahu bahwa untuk melanjutkan hubungannya dengan Mila, ia harus menghadapi ibu Mila terlebih dahulu. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Bu Hajah Aminah akhirnya mengangguk perlahan. "Aku hanya ingin kau berhati-hati, Mila. Jangan sampai kau terjebak dalam hubungan yang hanya membawa masalah." Mila terdiam, tetapi ia tahu bahwa ibunya sangat mencintainya dan selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Namun, ia merasa sedikit kecewa karena ibunya tidak memberi kesempatan lebih pada Arya. Mila berusaha tersenyum dan berkata, "Aku mengerti, Bu. Terima kasih." Namun, di dalam hatinya, Mila merasakan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ia tidak tahu bagaimana cara menjembatani antara apa yang ia rasakan dengan apa yang ibunya pikirkan. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang sulit, dan perasaan yang berkembang antara dirinya dan Arya tidak bisa disembunyikan lagi. Malam itu, setelah kejadian di kebun, Arya merasa cemas. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Bu Hajah Aminah adalah awal dari serangkaian ujian yang harus ia hadapi jika ingin tetap dekat dengan Mila. Arya tidak bisa membiarkan ini mengganggu perasaannya, namun ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ibu Mila adalah figur yang sangat penting dalam hidup gadis itu. Sementara itu, Mila duduk di kamarnya, berpikir panjang. Ia tahu ibunya memiliki alasan untuk bersikap seperti itu, tetapi ia juga merasa bahwa ibunya terlalu cepat menilai seseorang hanya berdasarkan latar belakang. Mila merasa semakin bingung. Ia menyukai Arya, tetapi kini ia merasa terjepit di antara dua dunia yang berbeda. Apakah ia harus memilih untuk mengikuti kehendak ibunya, ataukah ia harus berani mengikuti perasaan hatinya? Mila tahu bahwa pilihan ini tidaklah mudah. Mungkin saja, jika ia terus berada di jalan ini, hubungan dengan Arya bisa semakin rumit, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Arya merasa hatinya berdebar-debar setiap kali memikirkan Mila. Ia ingin sekali melangkah lebih jauh, tetapi ketegangan dengan Bu Hajah Aminah menghalangi langkahnya. Semua ini membuatnya semakin bingung. Ia harus membuka diri kepada Mila, tapi bagaimana jika semuanya malah berakhir dengan penolakan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepala mereka berdua. Namun, mereka berdua tahu satu hal dengan pasti. Kenyataan yang sesungguhnya harus segera dihadapi, meskipun itu berarti harus mengungkapkan diri tanpa ada yang tersisa. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan tegang antara Arya dan Bu Hajah Aminah. Selama waktu itu, hubungan antara Arya dan Mila semakin erat, meskipun ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Arya merasa semakin yakin bahwa Mila adalah orang yang ia cari selama ini, seorang gadis yang melihat dirinya apa adanya, bukan karena kekayaan atau status sosialnya. Namun,
Semakin mendalam perasaannya, semakin besar pula keraguannya. Ia tahu bahwa jika ia benar-benar ingin mengungkapkan niat tulusnya kepada Mila, ia harus melangkah lebih jauh. Akhirnya, setelah banyak berpikir dan merenung, Arya memutuskan untuk melamar Mila. Ia tahu bahwa pernikahan bukanlah hal yang sederhana, tetapi ia merasa cukup yakin bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Pada pagi hari yang cerah, Arya pergi ke pasar untuk membeli beberapa bunga dan seserahan sederhana yang ia persiapkan dengan hati-hati. Ia ingin menunjukkan kepada Mila bahwa ia datang dengan niat yang tulus dan tidak menginginkan apapun selain cinta sejati. Setelah membeli beberapa barang yang diperlukan, Arya bergegas menuju rumah Mila. Mila sedang di toko jamu ibunya ketika Arya tiba. Ia langsung melihat senyum hangat Mila yang biasa menyambutnya. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Arya. Hatinya berdebar-debar, penuh dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. "Arya, ada apa?" tanya Mila dengan sedikit kebingungan melihat sikap Arya yang tampak serius. Arya menatap Mila, berusaha menenangkan dirinya. "Mila, aku ingin mengajukan pertanyaan penting. Sesuatu yang sudah lama aku simpan di hati." Mila menunggu, perasaan penasaran mulai tumbuh. Arya menarik napas panjang dan melanjutkan. "Mila, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menjadi istriku?" Mila terdiam sejenak. Matanya terbelalak dengan perasaan yang bercampur aduk. Tidak ada yang bisa ia katakan untuk beberapa saat. Hatinya pun berdebar. Namun ia merasa bingung. Mengapa Arya, pria yang baru ia kenal, meminta untuk menikah begitu cepat? Ia mencintainya. Tapi apakah itu cukup? Namun, sebelum Mila bisa memberikan jawaban apapun, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Bu Hajah Aminah muncul dari dalam rumah, dengan ekspresi wajah yang penuh kecemasan. Ia sudah mendengar percakapan itu dan kini melangkah mendekat dengan pandangan yang tajam. "Mila, apa yang terjadi di sini?" tanya Bu Hajah Aminah dengan suara yang berwibawa. Namun kali ini ada sedikit ketegangan yang jelas terlihat. Arya segera berbalik dan melihat Bu Hajah Aminah yang kini berdiri di depan mereka. Ia tahu saat ini adalah saat yang paling menentukan. Ia harus menunjukkan ketulusannya, tidak hanya kepada Mila, tetapi juga kepada Ibu Mila. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mencintai Mila dan ingin menikahinya," jawab Arya dengan tegas. "Saya tahu mungkin ini mengejutkan, tetapi saya ingin hidup yang sederhana dan jujur dengan Mila." Bu Hajah Aminah memandang Arya dengan mata yang penuh keraguan. Ia mendekat dan berhenti beberapa langkah di depan mereka. "Apakah kamu benar-benar siap untuk menjadikan Mila istrimu? Atau ini hanya sekadar keinginan sesaat? Apa yang bisa kamu berikan padanya?" tanyanya, suara penuh tantangan. Arya merasa perasaan gugupnya semakin kuat, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Saya tidak datang untuk menawarkan kemewahan, Bu Hajah. Saya datang dengan niat tulus. Saya ingin hidup yang sederhana bersama Mila, penuh cinta dan kebahagiaan. Saya tidak membawa harta atau kekayaan, hanya hati yang tulus." Namun, meskipun Arya mencoba menjelaskan niatnya dengan jujur, Bu Hajah Aminah tetap tidak terkesan. Ia merasa bahwa Arya bukanlah pria yang cukup baik untuk anaknya. Bagaimana mungkin Mila menikahi pria yang tidak memiliki latar belakang yang jelas? Apalagi seorang buruh tani yang hanya datang dari luar desa tanpa penjelasan yang memadai. "Tidak," kata Bu Hajah Aminah dengan tegas, setelah beberapa detik diam. "Saya tidak bisa menerima lamaran ini. Mila pantas mendapatkan pria yang lebih baik, yang bisa memberinya kehidupan yang lebih layak." Arya terkejut. Kata-kata itu begitu tajam dan penuh penolakan. Mila yang ada di sampingnya merasa hancur mendengar keputusan ibunya. Ia melihat ke wajah Arya, yang tampak terluka dan kecewa. Hatinya pun bergetar. "Bu," kata Mila dengan suara yang bergetar. "Aku mencintainya. Kenapa ibu tidak bisa menerima kami?" Namun, Bu Hajah Aminah tidak menggubris. Ia hanya menggelengkan kepala dengan penuh keyakinan. "Kau terlalu muda, Mila.
Kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Aku akan melindungimu dari keputusan yang salah. Suasana menjadi sangat tegang. Arya merasa seakan semua harapannya runtuh begitu saja. Ia datang dengan niat tulus untuk melamar Mila, namun penolakan ini membuatnya merasa hancur. Tidak hanya karena dirinya ditolak, tetapi karena ia merasa Ibu Mila tidak pernah benar-benar memberikan kesempatan kepada hubungan mereka. Arya kembali ke rumahnya yang sederhana dengan perasaan hancur. Ia merasa kecewa, tidak hanya karena penolakan yang diterimanya, tetapi juga karena perasaan bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin dan tetap tidak diterima. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa hidup yang ia jalani di desa ini, yang penuh dengan ketulusan dan harapan, kini dipertanyakan kembali oleh dunia yang tak pernah melihatnya lebih dari sekadar status sosialnya. Namun, meskipun hatinya hancur, Arya tidak bisa begitu saja menyerah. Ia tahu bahwa cinta sejati membutuhkan waktu dan kesabaran. Mungkin, penolakan ini adalah ujian yang harus ia lewati. Meski ia merasa kecewa dan terluka, ia bertekad untuk terus berjuang. Ia menatap kebun kecil yang ada di halaman rumahnya. Tanah yang sederhana itu memberinya ketenangan, dan kini ia tahu bahwa ia harus tetap hidup dengan prinsip yang sudah ia pegang. Ketulusan hati lebih penting daripada apapun. Mungkin jalan menuju kebahagiaan tidak mudah, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Arya duduk di kursi kayu di depan rumah sederhana miliknya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, tetapi hatinya terasa berat. Penolakan yang ia terima pagi itu masih mengiang di telinganya, berputar-putar dalam pikirannya. Saya tidak bisa menerima lamaran ini, kata-kata Bu Haja Aminah terdengar seperti palu yang menghancurkan harapan-harapannya. Arya memandangi tangan kosongnya. Ia sudah membawa cincin dan seserahan sederhana yang ia persiapkan dengan sepenuh hati. Semua itu kini terasa sia-sia. Ia merasa tidak dihargai, bukan hanya karena status sosialnya sebagai buruh tani, tetapi juga karena cinta yang ia bawa begitu saja dipandang sebelah mata oleh orang yang seharusnya mendukung hubungan ini. Namun, meskipun hatinya terluka, ada satu hal yang membuat Arya bertahan. Ia sadar bahwa ia tidak datang ke desa ini hanya untuk mencari cinta dari seorang wanita, tetapi untuk mencari makna sejati dalam hidupnya. Cinta sejati yang ia cari bukan berdasarkan harta atau kedudukan, tetapi berdasarkan hati yang tulus. Itu adalah prinsip yang selalu ia pegang. Tetapi, kini ia merasa cemas. Apakah Mila juga merasakan hal yang sama? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menembus segala hambatan yang datang, terutama dari Ibu Mila yang begitu tegas? Arya tidak tahu, tetapi ia tahu satu hal. Ia harus berjuang lebih keras lagi. Ia tidak bisa menyerah begitu saja hanya karena penolakan pertama. Saat ia duduk termenung, Arya memutuskan bahwa ia harus kembali ke Mila. Ia harus berbicara dengan Mila dan menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, tanpa ada lagi kebohongan. Mungkin inilah saatnya untuk mengungkapkan segalanya, meskipun ia tahu itu bisa membuat segalanya menjadi lebih rumit. Dengan tekad yang baru, Arya bangkit dari kursinya dan berjalan ke dalam rumah. Ia mengambil selembar kertas dan menulis surat kecil untuk dirinya sendiri. Surat itu bukan hanya untuk Mila, tetapi juga untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat bahwa ia tidak boleh pernah mengabaikan niat tulusnya. Keesokan harinya, Arya membawa cincin dan seserahan sederhana yang telah ia persiapkan dengan hati-hati. Ia sudah memutuskan bahwa kali ini ia tidak akan mundur. Ia harus mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, meskipun itu bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun di desa ini. Pagi itu, ia datang ke toko jamu milik Mila, tempat yang selama ini menjadi saksi hubungan mereka yang mulai tumbuh. Ia menunggu di depan toko, melihat Mila yang sedang menyusun beberapa botol jamu di rak. Senyum Mila yang selalu tulus membuat hati Arya bergetar. Namun kali ini, perasaan itu bercampur dengan kecemasan. Ia tahu, jika ia mengungkapkan siapa dirinya, hubungan mereka bisa berakhir begitu saja. Mila melihat Arya berdiri di depan toko, dan seketika itu senyumannya mengembang. "Arya, datang pagi-pagi sekali," katanya, terdengar begitu ceria. Namun, kali ini,
Ada sesuatu dalam tatapan Arya yang membuatnya terdiam. Ada keseriusan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Aku perlu bicara denganmu, Mila," kata Arya pelan. Matanya tidak lepas dari wajah Mila. Mila mengangguk dan berjalan mendekat. "Tentu, ada apa?" tanyanya dengan perhatian. Arya menarik napas dalam-dalam. Ia membuka kotak kecil yang ia bawa, memandang cincin di dalamnya, lalu menatap Mila dengan hati yang penuh harapan. "Mila," ujarnya, "ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan kepadamu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya antara kita." Mila menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu, Arya?" Arya merasakan ketegangan di dadanya, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Aku bukan hanya seorang buruh tani biasa yang aku tunjukkan padamu selama ini," katanya dengan suara serius. Aku pemilik kebun kelapa sawit, kebun karet, dan kebun kopi yang luas di luar desa ini. Aku datang ke sini dengan niat untuk hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang selama ini aku tinggali. Aku ingin menemukan cinta sejati, bukan karena hartaku, tetapi karena hati kita yang tulus." Mila terdiam, matanya terbuka lebar. Ia tidak mengharapkan pengungkapan ini. Semua yang ia ketahui tentang Arya selama ini seolah hancur seketika. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons, dan hatinya berdebar sangat kencang. Arya melanjutkan, "Aku sudah lama hidup dalam kebohongan, Mila. Aku takut kau hanya akan mencintaiku karena apa yang aku miliki, bukan karena siapa aku sebenarnya. Tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan lagi. Aku ingin kau tahu siapa aku yang sebenarnya." Mila merasakan perasaan yang begitu kuat mengalir dalam dirinya. Ia merasa terkejut dan bingung. Semua yang ia pikir tentang Arya selama ini ternyata salah. Tetapi di balik kebingungannya, ada sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa bahwa Arya bukanlah orang yang pantas ia hindari. Melihat mata Arya yang penuh ketulusan, Mila tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. "Arya," kata Mila dengan suara pelan, "kenapa tidak memberitahuku dari awal?" Arya menunduk, merasa sangat menyesal. "Aku takut kehilanganmu, Mila. Aku takut jika kau tahu siapa aku yang sebenarnya, kau tidak akan melihatku dengan cara yang sama." Mila menggenggam tangan Arya dengan lembut, tatapannya penuh dengan pengertian. "Aku tidak peduli tentang apa yang kau miliki, Arya. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena harta yang ada padamu. Tapi aku perlu waktu untuk memikirkan ini semua." Arya menatapnya dengan penuh harap. "Aku tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan kita, Mila. Aku ingin hidup bersama denganmu, sederhana, penuh cinta." Mila tersenyum, meskipun hatinya masih penuh pertanyaan. "Aku juga ingin itu, Arya. Tapi aku butuh waktu untuk mencerna semuanya." Hari-hari berlalu setelah pengungkapan identitas Arya yang mengejutkan, namun ketegangan masih terasa di udara. Mila merasa bingung dan cemas. Ia mencintai Arya, itu sudah jelas. Tetapi pengungkapan tentang siapa dirinya yang sebenarnya membuatnya terperangkap dalam kebingungannya. Mila tidak bisa menahan perasaan bahwa ibunya, Bu Hajah Aminah, akan merasa lebih sulit menerima hubungan mereka setelah mengetahui siapa Arya yang sebenarnya. Di sisi lain, Arya juga merasa tidak tenang. Meski Mila menunjukkan bahwa ia menerima kenyataan itu, ada ketegangan yang jelas terlihat dalam sikapnya. Ia tahu bahwa Mila memerlukan waktu untuk mencerna semuanya, tetapi ia juga merasa bahwa keputusan itu sangat penting bagi mereka berdua. Arya merasa ia harus menghadapi Bu Hajah Aminah dan memberitahunya bahwa niatnya kepada Mila tidak akan berubah, meskipun status sosial mereka sangat berbeda. Arya memutuskan untuk datang ke rumah Mila. Ia membawa cincin dan seserahan yang sederhana, dan meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan mudah, ia tidak bisa mundur lagi. Ia ingin menunjukkan kepada Bu Hajah Aminah bahwa ia datang dengan niat yang tulus, dan ia berharap Ibu Mila bisa menerima perasaan mereka. Sesampainya di rumah Mila, Arya langsung mendekati pintu depan. Di sana, ia bertemu dengan Bu Hajah Aminah yang sedang duduk di beranda. Wajah wanita itu tampak serius.
bahkan lebih serius dari sebelumnya. Seperti biasa, Bu Hajah Aminah mengenakan pakaian sederhana namun penuh wibawa, dan tatapannya langsung mengarah pada Arya yang kini berdiri di depan pintu. "Bu Hajah," kata Arya dengan suara yang mantap, "saya ingin berbicara lagi tentang lamaran saya kepada Mila. Saya tahu mungkin sulit untuk diterima, tapi saya ingin meminta izin untuk menikahi anak Anda." Bu Hajah Aminah hanya diam. Matanya menilai Arya dengan penuh keraguan. Ia menatap Arya seolah-olah ingin mencari celah dalam setiap kata yang keluar darinya. Arya merasa semakin tertekan, tetapi ia tidak mundur. "Saya tahu status sosial kami sangat berbeda," lanjut Arya, "tetapi yang saya tawarkan kepada Mila hanyalah cinta tulus. Saya ingin hidup sederhana bersama Mila, bekerja keras bersama, dan membangun kebahagiaan tanpa memikirkan harta atau kekayaan. Saya datang dengan niat baik dan hati yang penuh kasih." Namun, meskipun Arya mencoba menjelaskan niat tulusnya, Bu Hajah Aminah tampaknya semakin tidak terkesan. Ia merasa bahwa harta dan status sosial tetap menjadi bagian penting dari kehidupan seseorang. Baginya, Mila layak mendapatkan pria yang lebih baik, yang memiliki segala yang dibutuhkan untuk memberi masa depan yang lebih pasti. "Apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu bicarakan, Arya?" tanya Bu Hajah Aminah dengan nada yang tajam. "Kau hanya seorang buruh tani. Apa yang bisa kau beri kepada anakku selain kehidupan yang penuh ketidakpastian? Mila pantas mendapatkan lebih dari itu." Arya terdiam sejenak, merasa hatinya teriris. Ia tahu bahwa Bu Hajah Aminah tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Meski ia sudah menjelaskan segala sesuatu dengan tulus, ia tetap merasa bahwa ibunya Mila tidak melihatnya dengan cara yang sama. Penolakan itu begitu keras dan terasa begitu dalam, membuat Arya merasa semakin terasingkan. "Saya datang ke sini dengan hati yang terbuka, Bu Hajah. Saya tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Saya tahu saya tidak bisa memberi banyak harta, tapi saya yakin cinta saya kepada Mila lebih dari cukup untuk membuatnya bahagia." Namun, jawaban yang datang dari Bu Hajah Aminah begitu dingin dan tegas. "Kau terlalu naif, Arya. Hidup tidak hanya soal cinta. Cinta saja tidak akan cukup untuk memberi masa depan yang layak bagi anak saya. Tidak ada jaminan dari hidupmu yang sederhana ini. Mila tidak bisa menghabiskan hidupnya dengan seorang pria seperti kamu." Arya merasa semakin hancur. Ia datang dengan hati yang tulus, namun penolakan yang ia terima begitu keras dan tajam. Ia ingin mengungkapkan bahwa hidup bukan hanya tentang harta atau status, tetapi Bu Hajah Aminah sepertinya tidak bisa melihat hal itu. Meski ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi hubungan mereka, Arya tidak bisa menahan rasa sakit yang ia rasakan. Mila yang mendengar percakapan itu merasa semakin bingung dan cemas. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Di satu sisi, ia sangat mencintai Arya dan ingin melanjutkan hubungan mereka, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan rasa hormatnya kepada ibunya. Bu Hajah Aminah adalah orang yang selalu melindunginya dan mengajarkan banyak hal dalam hidup, tetapi sekarang ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Ketika Arya selesai berbicara dan melihat ekspresi wajah Bu Hajah Aminah yang tegas, ia merasa semakin terjatuh. Ada sesuatu yang ia rasakan sangat menyakitkan di dalam hatinya. Tidak hanya karena penolakan ini, tetapi juga karena ia merasa tidak dihargai oleh orang yang seharusnya memberinya kesempatan. Namun, meskipun hatinya terluka, Arya tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak akan mudah datang tanpa tantangan. Ia bertekad untuk terus berjuang, meskipun itu berarti harus menghadapi penolakan yang lebih keras lagi. Mila datang mendekat, melihat Arya yang kini tampak lelah dan terluka. "Arya," katanya dengan suara lembut, "aku tahu kau berjuang keras untuk kami. Aku tidak ingin kau merasa hancur seperti ini. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan ibuku. Aku harus mencari cara agar semua bisa diterima." Arya menatap Mila dengan perasaan yang bercampur aduk. "Mila, aku tidak ingin membuatmu bingung. Aku hanya ingin kita berjuang bersama." Namun, Mila hanya bisa menggenggam tangan Arya dengan lembut, merasakan betapa beratnya keputusan yang mereka hadapi.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan ibunya begitu saja, namun hatinya tetap terpaut pada Arya. Mereka berdua harus menemukan cara untuk mengatasi segala rintangan yang ada, meskipun itu tidak mudah. Malam itu, Arya kembali ke rumahnya dengan perasaan kecewa, namun ia tahu bahwa ia harus terus berusaha. Cinta yang tulus membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia tidak bisa menyerah begitu saja, meskipun rintangan yang ada semakin besar. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, Bu Hajah Aminah akan melihat ketulusan hati mereka dan menerima hubungan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hari-hari setelah penolakan yang keras itu terasa semakin sulit bagi Mila. Ia merasa terjepit antara cinta yang tulus kepada Arya dan kewajibannya untuk menghormati keputusan ibunya. Namun, semakin lama, Mila semakin yakin dengan perasaannya. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya yang terus tumbuh untuk Arya. Mila tahu bahwa ibunya adalah sosok yang penuh kasih sayang, tetapi kadang-kadang, kasih sayang itu berubah menjadi perlindungan yang berlebihan. Bu Hajah Aminah selalu berusaha melindunginya, tetapi kadang-kadang, itu membuat Mila merasa terjebak. Ia ingin hidup menurut pilihannya sendiri, dan kini, ia merasa siap untuk melangkah lebih jauh dengan Arya. Setelah beberapa hari berpikir, Mila akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia merasa ini adalah langkah yang penting, dan ia tidak bisa lagi membiarkan ibunya menghalangi kebahagiaannya. Dengan tekad yang kuat, Mila mendekati Bu Hajah Aminah di ruang tamu pada suatu sore yang sepi. "Ibu," kata Mila dengan suara lembut, namun tegas, "aku ingin berbicara denganmu tentang Arya." Bu Hajah Aminah menatapnya dengan serius, seolah sudah mengetahui apa yang akan dikatakan. "Mila, aku sudah memberitahumu. Aku tidak setuju dengan hubunganmu dengan pria itu. Aku tidak ingin kau terluka." Mila menatap matanya dengan penuh tekad. "Ibu, aku mencintainya. Aku ingin hidup dengannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Aku tahu bahwa status sosial kami berbeda, tapi aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah hati dan ketulusan yang ia miliki." Bu Hajah Aminah terdiam, matanya seakan menilai setiap kata yang keluar dari mulut anaknya. Ia tahu bahwa Mila sangat mencintai Arya, tetapi hatinya tetap penuh keraguan. "Mila, hidup bukan hanya tentang cinta. Kau harus memikirkan masa depanmu. Apa yang bisa Arya berikan selain cinta dan janji kosong?" Mila merasakan perasaan yang begitu kuat, tetapi ia tahu bahwa ia harus lebih keras dalam berbicara kali ini. "Ibu, aku tidak mencari kemewahan. Aku mencari seseorang yang bisa mencintaiku dengan tulus. Arya adalah orang yang baik. Aku tahu bahwa ia tidak datang dari keluarga kaya, tapi ia punya hati yang besar. Aku ingin hidup bersamanya, dengan segala kesederhanaan itu." Bu Hajah Aminah menatap anaknya dengan wajah yang penuh kebingungan dan kesedihan. "Mila, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kau menghabiskan hidupmu dengan seorang pria yang tidak bisa memberikan masa depan yang pasti." Mila mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu, hidupku bukan hanya tentang jaminan materi. Aku ingin berjuang bersama Arya. Aku tahu kita tidak punya banyak, tapi yang kita punya adalah cinta yang tulus. Aku ingin ibu menerima kami, meskipun itu sulit." Setelah beberapa detik hening, Bu Hajah Aminah akhirnya menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Mila dengan penuh rasa sayang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ada kelembutan dalam matanya. "Baiklah, Mila," kata Bu Hajah Aminah perlahan. "Aku tahu betapa dalam perasaanmu terhadap Arya. Aku juga tahu, tak peduli seberapa besar aku berusaha melindungimu, kau akan tetap memilih jalanmu. Tapi ingatlah, jika kau memilih untuk bersamanya, kau harus siap dengan segala kemungkinan." Mila merasa ada kelegaan yang besar dalam hatinya. Ia tahu bahwa ibunya masih merasa ragu, tetapi ia juga tahu bahwa ibunya akhirnya menerima perasaannya. "Terima kasih, Ibu. Aku berjanji aku akan selalu berusaha membuat keputusan yang terbaik." Beberapa hari setelah percakapan itu, Bu Hajah Aminah mulai melunak,
Meskipun ia tidak sepenuhnya menerima hubungan Mila dengan Arya. Ia merasa cemas. Namun ia juga menyadari bahwa anaknya sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Bu Hajah Aminah tahu bahwa ia harus memberi ruang bagi Mila untuk memilih jalannya, meskipun ia tidak yakin apakah keputusan itu benar. Arya, yang mengetahui bahwa Mila telah berbicara dengan ibunya, merasa cemas menunggu kabar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah percakapan tersebut, tetapi hatinya penuh dengan harapan. Ia tahu bahwa meskipun penolakan itu keras, ia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan niat tulusnya kepada Bu Hajah Aminah. Suatu sore, setelah beberapa hari berlalu, Mila datang menemui Arya. Wajahnya tampak lebih tenang, meskipun masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Arya," katanya dengan suara lembut. Ibu akhirnya setuju untuk memberi kesempatan pada hubungan kita." Arya terkejut dan tersenyum lega. "Mila, kau benar-benar meyakinkan ibumu?" Mila mengangguk. "Ibu mungkin tidak sepenuhnya setuju, tetapi ia akhirnya mengerti perasaanku. Aku tahu kita masih harus berjuang, tapi setidaknya sekarang ada harapan." Arya merasa seakan beban besar yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Ia menggenggam tangan Mila dengan erat. "Terima kasih, Mila. Aku janji, aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu." Mila tersenyum, merasa lebih lega dari sebelumnya. "Aku tahu, Arya. Kita akan melewati semua ini bersama." Dengan restu ibu Mila yang akhirnya sedikit melunak, Arya dan Mila merencanakan masa depan mereka bersama. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi kini mereka bisa melangkah bersama, dengan cinta yang lebih kuat dari segala rintangan. Hari-hari yang penuh ketegangan mulai berubah menjadi harapan. Meskipun Bu Hajah Aminah tidak langsung memberi restu sepenuhnya kepada Arya dan Mila, ia akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah membuat pilihan hidupnya sendiri. Namun, masih ada banyak keraguan yang tertinggal di hati Bu Hajah Aminah. Ia tahu bahwa hidup di desa ini tidak mudah, apalagi ketika status sosial mereka sangat berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, Bu Hajah Aminah mulai melihat dengan lebih jelas bahwa Arya bukanlah pria sembarangan. Ia melihat bagaimana Arya selalu bekerja keras di kebunnya, membantu warga desa, dan tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap sombong meski ia memiliki kekayaan yang jauh melebihi mereka. Arya benar-benar berusaha hidup seperti orang biasa, bukan hanya berpura-pura. Pada suatu sore, Bu Hajah Aminah duduk di beranda rumah, memandangi langit yang mulai gelap. Ia mulai merenung, menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting selain kebahagiaan anaknya. Mila adalah satu-satunya yang ia punya, dan jika kebahagiaan Mila terletak bersama Arya, maka ia tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Beberapa hari setelah berbicara dengan Mila, Bu Hajah Aminah memutuskan untuk menemui Arya. Ia ingin berbicara langsung dengan pria itu, untuk melihat apakah dia benar-benar tulus dan siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bu Hajah Aminah tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi Arya, dan ia ingin memastikan bahwa ia tidak salah menilai. Arya, yang sudah tahu tentang perubahan sikap Bu Hajah Aminah, merasa gugup. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia siap untuk menjelaskan lebih jauh niatnya yang tulus. Saat Bu Hajah Aminah datang ke rumahnya, Arya sudah siap untuk berbicara dari hati ke hati. "Bu Hajah," kata Arya dengan suara penuh hormat, "saya mengerti bahwa ini tidak mudah. Saya tahu bahwa saya tidak bisa memberikan semua yang ibu inginkan untuk Mila. Tapi saya janji, saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Cinta saya pada Mila tidak ada batasnya." Bu Hajah Aminah memandang Arya dengan tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. Ada kekhawatiran yang masih tersisa, tetapi ada juga sedikit keyakinan dalam dirinya. "Arya," katanya pelan, "aku melihat bagaimana kau berusaha dan bekerja keras untuk hidup sederhana di sini. Aku tidak akan bisa mengubah siapa kau, tapi aku melihat ketulusanmu. Aku bisa melihat bahwa kau benar-benar mencintai Mila." Arya merasa lega mendengar kata-kata itu, namun ia tidak ingin terlalu cepat merasa puas. "Bu Hajah, saya hanya ingin satu hal, kebahagiaan Mila. Saya tahu hidup kami tidak akan mudah,
tetapi kami akan selalu berusaha bersama. Bu Hajah Aminah terdiam sejenak, memikirkan kembali keputusan besar yang harus ia buat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tetapi jika Mila bahagia, maka aku tidak bisa menahanmu lagi. Aku memberi restu untuk kalian berdua. Mila yang berada di dekat pintu, mendengar percakapan itu, merasa hatinya berbunga-bunga. Ia segera mendekat dan memeluk ibunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menerima kami. Bu Hajah Aminah tersenyum, meskipun masih ada kekhawatiran di hatinya. Namun, ia tahu bahwa anaknya sudah membuat pilihan yang tepat. Mila sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan, dan meskipun ia tidak sepenuhnya yakin, ia merasa bahwa ia tidak bisa menghalangi kebahagiaan anaknya. Dengan restu dari Bu Hajah Aminah, Arya dan Mila akhirnya bisa melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan tantangan, mereka merasa bahwa cinta yang mereka miliki lebih kuat dari segala hambatan. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, dan meskipun hidup mereka tetap sederhana, mereka merasa penuh dengan kebahagiaan yang datang dari cinta yang tulus. Pernikahan mereka direncanakan secara sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, hanya keluarga dan teman-teman terdekat yang hadir untuk merayakan hari bahagia mereka. Bagi Arya dan Mila, itu sudah cukup. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak bisa diukur dengan materi, tetapi dengan ketulusan hati yang mereka miliki satu sama lain. Hari pernikahan tiba, dan seluruh desa Sidodadi berkumpul untuk merayakan momen istimewa ini. Bu Hajah Aminah, meskipun awalnya ragu, kini bisa tersenyum bahagia melihat anaknya akhirnya menemukan cinta sejatinya. Ia tidak lagi merasa takut atau cemas. Ia tahu bahwa Mila dan Arya akan membangun kehidupan yang penuh cinta, meskipun tanpa kemewahan. Arya menatap Mila dengan penuh cinta di altar. Ia merasa bersyukur karena akhirnya bisa mendapatkan wanita yang ia cintai, meskipun jalan menuju kebahagiaan itu tidak mudah. Mila tersenyum padanya, dan di mata keduanya terlihat kebahagiaan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Ketika upacara selesai dan mereka berjalan keluar dari gereja kecil dengan tangan saling menggenggam, Arya dan Mila merasa bahwa dunia ini milik mereka. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang akan mereka hadapi. Mereka tahu bahwa cinta sejati mereka adalah segalanya. Dan begitulah, kehidupan mereka bersama dimulai, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka membangun rumah kecil mereka di desa, bekerja keras setiap hari, dan saling mendukung dalam segala hal. Tidak ada yang lebih penting bagi mereka selain cinta yang mereka bagikan, sebuah cinta yang tidak dilihat dari harta, status sosial, atau penampilan luar, tetapi dari ketulusan hati yang murni. Setelah pernikahan sederhana mereka, Arya dan Mila memulai perjalanan hidup bersama dengan langkah-langkah yang pasti dan penuh makna. Mereka tinggal di rumah kecil yang mereka bangun dengan tangan mereka sendiri, di tengah desa Sidodadi yang asri dan damai. Kehidupan mereka tidak lagi dipenuhi dengan kemewahan yang dulu dikejar oleh Arya, tetapi kini hidup mereka dipenuhi oleh kebahagiaan yang sejati, yang lahir dari cinta yang tulus dan saling pengertian. Setiap pagi, Arya bangun lebih awal untuk pergi ke kebun dan memulai hari dengan pekerjaan fisik yang melelahkan. Mila selalu di sampingnya, membantu di kebun dan mengurus rumah. Mereka berdua bekerja keras, tetapi tidak pernah merasa lelah karena mereka tahu apa yang mereka perjuangkan. Meskipun pekerjaan mereka berat, ada kebahagiaan dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama. Desa Sidodadi, yang dulu terasa asing bagi Arya, kini terasa seperti rumahnya. Ia merasa diterima oleh warga desa, meskipun pada awalnya ia sempat merasa terasingkan. Mereka menerima Arya apa adanya, dan semakin hari, ia merasa lebih dekat dengan mereka. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena kerja keras dan ketulusannya dalam menjalani hidup. Mila, di sisi lain, merasa bahagia melihat suaminya begitu berdedikasi untuk kehidupan mereka. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh dunia luar yang penuh dengan penilaian. Ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang tepat dengan menikahi Arya, seorang pria yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mencintai kehidupan sederhana yang mereka jalani bersama.
Mereka tidak membutuhkan kemewahan untuk merasa bahagia. Cinta mereka adalah harta yang paling berharga. Setiap senyum, setiap tawa, setiap sentuhan tangan mereka adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, tetapi dari cinta yang tulus. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka merasa bahwa mereka memiliki segalanya. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dengan jumlah uang yang dimiliki atau status sosial yang dimiliki, tetapi dengan bagaimana mereka saling mencintai, mendukung, dan menghargai satu sama lain. Setiap hari, mereka terus belajar dari satu sama lain dan dari kehidupan yang mereka jalani. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda rumah, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit, Arya berbicara dengan penuh rasa syukur. "Mila, aku merasa sangat bersyukur. Aku datang ke desa ini mencari cinta sejati, dan aku menemukannya dalam dirimu." Mila tersenyum lembut, memegang tangan suaminya dengan penuh kasih. "Aku juga, Arya. Kita mungkin tidak memiliki banyak hal, tapi kita punya segalanya yang kita butuhkan. Kita punya satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup." Arya menatap Mila dengan penuh cinta. "Aku pernah merasa bahwa hidupku tak berarti, bahwa harta dan kemewahan yang aku miliki tidak memberiku kebahagiaan. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus, dan itu yang aku dapatkan darimu." Mila memeluk Arya dengan hangat. "Aku juga merasa begitu. Aku tidak pernah menginginkan lebih dari apa yang kita miliki sekarang. Kita punya cinta, dan itu adalah yang terpenting." Kehidupan mereka memang tidak sempurna, namun bagi mereka, itu adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka mengajarkan satu sama lain bahwa cinta sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung, mengerti, dan menerima satu sama lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Akan ada rintangan dan tantangan yang harus mereka hadapi, namun mereka juga tahu bahwa selama mereka memiliki cinta satu sama lain, mereka bisa menghadapinya bersama. Tidak ada yang lebih kuat daripada cinta yang dibangun di atas dasar ketulusan hati dan saling pengertian. Mereka terus membangun kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Ketika waktu berlalu, mereka menjadi semakin dekat dengan satu sama lain. Setiap hari, mereka merayakan hidup dengan cara mereka sendiri, merayakan cinta yang mereka miliki. Tidak ada yang lebih indah bagi mereka daripada melihat matahari terbenam bersama, mendengar suara tawa mereka di malam hari, dan merasa bahwa mereka telah menemukan tempat di dunia ini yang benar-benar mereka miliki. Akhirnya, mereka menyadari bahwa cinta yang abadi tidak datang dengan mudah, tetapi harus diperjuangkan. Namun, mereka juga tahu bahwa cinta sejati adalah hadiah terbesar yang bisa mereka berikan satu sama lain, dan itu adalah cinta yang mereka miliki selamanya. Hikmah dari cerita, lamaran pria buruh tani ditolak mentah-mentah. Akhirnya ungkapkan identitas sebenarnya. Semua diam, dua tanda seru dua. Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial, harta, atau penampilan luar. Ketulusan hati, keberanian untuk mencintai tanpa syarat, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Arya, meskipun memiliki segalanya dalam bentuk harta dan kekayaan, merasa kosong dan tak bahagia karena cinta yang ia terima selama ini tidak tulus. Ia memilih untuk hidup sederhana di desa, bukan untuk mencari kemewahan, tetapi untuk menemukan cinta yang tidak bergantung pada status sosial. Meskipun ia menghadapi banyak rintangan, baik dari dirinya sendiri maupun dari Ibu Mila yang sangat protektif, Arya terus berjuang karena ia percaya bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan, bukan tentang apa yang dimiliki seseorang. Mila, di sisi lain, menunjukkan kepada kita pentingnya mendengarkan suara hati dan berani memilih jalan yang sesuai dengan hati nurani, meskipun itu berarti menentang kehendak orang yang kita cintai. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa cinta yang sejati datang ketika kita belajar menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita dengan lapang dada, tanpa menilai dari luar. Di akhir cerita, kita melihat bahwa meskipun perjuangan panjang dan penuh tantangan, ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian untuk tetap setia pada cinta sejati akhirnya membawa kebahagiaan yang abadi. Catatan:
Cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan latar yang tampak nyata untuk diambil hikmahnya. Setiap kisah yang kita baca atau dengar memiliki nilai yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.